Selanjutnya, kita akan bahas lack of fit test. Ini merupakan pengujian kecocokan model untuk model dengan amatan berulang pada variabel bebas. Nah, kita lihat seperti apa data yang kita bisa periksa kecocokan modelnya lewat lack of fit test. Ini contoh di buku Netter. Ini bisa kita periksa kebaikan model yang kita peroleh nanti dengan lack of fit. Kenapa? Karena dia punya amatan berulang. Jadi 1X punya dua atau lebih nilai Y. Ini juga ada X, 1X bisa punya beberapa nilai. Jadi ada amatan berulang pada variabel bebas. Contoh lainnya adalah untuk data ini juga bisa menggunakan lack of fit test. Tapi kalau semua data X-nya berbeda, kita tidak bisa menggunakan lack of fit test di sana. Nah, kita lihat asumsi dalam lack of fit test. Yang pertama, YI saling bebas pada setiap X. Selanjutnya Y berdistribusi normal, varians Y konstan. Nah, sesuai disampaikan tadi, syaratnya adalah amatan berulang pada satu atau lebih nilai X. Ini sebenarnya nggak harus banyak juga X yang berulang, satu saja ada nilai X yang berulang, kita sudah bisa gunakan lack of fit test di sana. Hipotesis yang kita gunakan dalam lack of fit test ini, H0-nya model linier cocok untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y. Dan H1-nya, model linier tidak cocok untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y. Kita tidak akan menolak H0, berarti ini tidak ditolak, berarti ini yang kita gunakan. Artinya, model linier tersebut cocok untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y. Untuk melakukan lack of fit test, kita menggunakan tabel ANOVA, tetapi yang diperluas. Kalau ANOVA kita biasa, sum of variation-nya hanya regresi, error, dan total. Nah, untuk lack of fit test, errornya ini kita bagi dua. Menjadi error karena simpangan dari model lack of fit-nya dan karena pure error-nya. SS-nya seperti yang kita tahu, SSR dan SSE. Nah, SSE pun kita pecah menjadi SS lack of fit dan SSPE. SS lack of fit ditambah SSP, kita akan dapatkan nilai SSE yang sudah dihitung. Nah, selanjutnya ada SST, derajat bebasnya ini seperti yang tadi, SSR 1, SSE N-2. Nah, derajat bebas untuk ini pun, derajat bebas untuk PE itu adalah NE, kita kasih nama. Untuk SS lack of fit itu berarti N-2 min NE, karena derajat bebas untuk SS untuk lack of fit dengan derajat bebas PE kita tambahkan, kita akan dapatkan derajat bebas untuk error. Nah, MS kita kena MS-nya, di sini kita dapat MSR, ini bagi ini, MSE ini bagi ini, MS lack of fit berarti SS lack of fit dibagi N-2 min NE, dan MSPE adalah SSPE dibagi NE. Statistik uji yang kita gunakan, kita menggunakan uji F, kita kasih nama F observasi, itu adalah MS lack of fit dibagi MSPE. Dia akan berdistribusi F dengan derajat bebasnya sesuai derajat bebas yang ini. N-2 min NE, yang pembilang penyebutnya adalah NE. Kita tidak menolak H0 kalau nilai observasi lebih besar daripada F-tabel untuk tingkat signifikansi tertentu, alfa di sini. Nah, kita lihat notasi untuk mengerjakan lack of fit. Ada YI11, YI12, sampai YIN1. Ini merupakan nilai ulangan pada X1. Jadi kalau di sini 1, ini berarti untuk X1. Untuk X1 nilainya bisa Y11, Y12 hingga Y1N1. Berarti ada N1 pengulangan untuk X1. Kalau ini berarti nilai pengulangan untuk X2. Dia ada sebanyak N2. Jadi ini nilai untuk X2. Ada Y21, Y22 hingga Y2N2. Berarti ada pengulangan sebanyak N2 untuk X2 dan seterusnya. Ini nilai pengulangan untuk XK, yaitu dari 1 hingga NK. Nah, berarti secara umum kita bisa tuliskan YIU merupakan nilai ulangan ke U dengan U-nya 1 sampai NK, untuk XI, I-nya 1 sampai K. Nah, notasi itu kita gunakan untuk ini. Tadi ada rumus di ANOVA-nya, ada NE, SSP, SSLOF, itu dihitung dengan cara seperti ini. NE ini derajat bebas untuk pure error-nya. Sigma I 1 sampai K dari NI min 1. NI ini apa? NI ini adalah banyaknya amatan untuk XI yang berulang. Jadi kalau X1 berulang sebanyak K, berarti sebanyak 3 misalnya, berarti ini akan 3 kurang 1.
Lalu kalau X2 berulang sebanyak 4, berarti ini akan 4 kurang 1. Hingga K itu berapa banyak XI yang mengandung pengulangan. Nah, kita lihat, kita juga perlu menghitung SSPE. Itu adalah sigma I1 sampai K, sigma U1 sampai NK, YIU min YI titik bar. Itu dikuadratkan. Jadi kalau YIU kita tahu sebenarnya adalah nilai pengulangan ke U untuk X sama dengan I. Nah, YI untuk X ke I ya, Y bar I titik ini berarti rata-rata untuk ke XI. Jadi kalau ini kalau nilai XI punya beberapa nilai Y-nya, nah rata-rata dari ini untuk XI adalah Y bar I. Seperti itu. Atau bisa juga dihitung dengan sigma I1 sampai K, sigma U1 NK, YIU kuadrat dikurangi sigma YIU. Untuk U-nya 1 sampai NK dikuadratkan dibagi NI. Nah, lack of fit itu adalah SSE dikurangi SSPE. Ini kan kita sudah dapat 2, ngitung SSPE dapat SS lack of fit-nya. Selanjutnya kita lihat contoh untuk menggunakan lack of fit. Misal kita punya data ini, hanya 6 observasi, ada data X, ada data Y. Nah, kita lihat di sini ada X yang berulang. Ini ada X 200, 200, 200 dengan beberapa nilai Y. Ada X-nya yang 300, 300, Y-nya ada, terus ini yang tidak berulang. Nah, dengan adanya pengulangan begini, kita sudah boleh menggunakan lack of fit. Nah, kita perlu tahu melengkapi tabel ANOVA, kita bisa melakukan uji F. K-nya 2, tadi K apa? K adalah banyaknya X yang berulang. Walaupun di sini X-nya ada 6, dengan ini sama, terus ini beda sendiri. Yang berulang adalah yang 200 dan 300. Berarti untuk ini K sama dengan 1, ini K sama dengan 2. Jadi ada 2 nilai X yang berulang. Lalu NE itu adalah tadi sigma NI dikurangi 1. I-nya 1 sampai K. Berarti untuk pengulangan pertama yang X-nya 200, berarti N1-nya berapa? N1-nya itu 3, karena ada 3 pengulangan. Berarti kan 3 kurang 1, tinggal 2. Lalu ini yang N kedua, berarti yang ini ada 2 pengulangan, berarti tinggal 1. Jadi NE-nya adalah 3. Nanti dengan NE3 kita akan bisa dapatkan, ini adalah derajat bebas untuk SS pure error. Nah, nanti dengan kita akan dapatkan efek untuk SS lack of fit. Itu adalah derajat bebas error dikurangi NE. Selanjutnya kita coba menghitung nilai SSPE. Tadi kita tahu SSPE adalah ini sigma I1 sampai K, sigma U1 sampai NK, YIU min YI bar dikeluarkan. Nanti kita punya SSPE sigma U1 sampai NK, ini I-nya 1 sampai K, YIU min Y bar I dikuadratkan. YIU adalah nilai-nilai ini. YI bar ini berarti untuk setiap X yang sama, ini X 200 misalnya, kita punya YI bar. Berarti ini adalah Y 1 titik bar. Berarti ini 170 tambah 190 tambah 205 bagi 3. Itu kita ketemu hasilnya adalah 171,67. Lalu di sini kita akan punya Y2 titik bar, ini nilainya adalah 200 tambah 250 bagi 2, berarti 225. Nah, ini kita akan dapatkan SSPE-nya itu berarti adalah di sini YIU min Y bar. Berarti adalah kita punya YIU di sini ada 120 kurang 171,67 kuadrat tambah 190 kurang 171,67 kuadrat tambah 205 kurang 171,67 kuadrat tambah, ini sudah yang 3 ini, berikutnya yang keempat, berarti YIU-nya 200 tambah 200, sekarang kurang rata-rata yang bawah. Berarti ini adalah 225 kuadrat tambah yang terakhir 250 kurangi 225 kuadrat.
Untuk di lack of fit yang kita gunakan hanya X yang berulang. Yang ini yang data X400, Y-nya 260 tidak kita gunakan. Karena kalaupun kita masukkan ke rumus ini, kalau cuma satu rata-ratanya dia juga. Ketemunya udah 260 kurang 260, 0 juga. Jadi hanya ini yang kita gunakan, hanya yang berulang yang kita gunakan. Ini nilainya kita. Ini nilainya kita. Ini nilainya kita hitung dapat berapa. Lalu sebelum dapetin ini kan kita sudah dapat lebih dulu SSE. Jadi SSE sudah dapat, kita akan bisa cari SSE lack of fit sama dengan SSE dikurangi SSPE. Nanti kita sudah punya nilai ini, derajat bebas masing untuk ini sekaligus derajat bebas untuk SSPE ya. Lalu kita juga bisa dapatkan derajat bebas untuk yang tadi lack of fit. Nah, kita sudah bisa dapatkan MS lack of fit dan MSPE. Selisih dari ini itu adalah nilai F observasi. Nanti nilai F observasi ini akan kita bandingkan dengan F tabel. F tabelnya derajat tingkat signifikansinya alfa, derajat bebasnya adalah yang ini. Yang tadi LOF-nya adalah N-2 min NE dan NE. Nanti mana yang lebih besar? Kalau misalnya lebih besar ternyata nilai F observasi berarti tolak Hanong. Tetapi kalau yang lebih besar adalah nilai F tabel, berarti F observasi lebih kecil dari F tabel, artinya gagal tolak Hanong. Gagal tolak Hanong berarti model yang kita gunakan itu cocok untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y.